Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang kode kehormatan pramuka. Nah, namun sebelum saya menjelaskan tentang kode kehormatan pramuka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadila. Saya pendidikan bahasa Arab 1 semester 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UIN Medan. Nah, jadi di sini dalam presentasi saya ingin menjelaskan tentang kode kehormatan pramuka. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pengertian kode kehormatan. Kode kehormatan adalah suatu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Nah, jadi pentingnya kita dalam organisasi pramuka itu ialah untuk mengetahui kode kehormatan dalam pramuka. Jadi tentang akhlak, budi pekerti, sopan santun, tingkah laku kita, ya, itu sangat penting. Yang namanya organisasi itu kan kita berbaur, ya, kita itu mengabdi ke masyarakat. Apalagi pramuka ini dia lebih enaknya itu terjun langsung ke lapangan gitu kan. Jadi tingkah laku, akhlak, budi pekerti kita itu di masyarakat kita itu emang harus menjaga sangat gitu kan. Karena ketika kita itu sebagai anak organisasi yang tidak berakhlak, tidak mempunyai budi pekerti, tingkah laku kita itu kurang nih kan, norma-norma kita itu sebagai anak organisasi itu kurang di masyarakat, maka masyarakat itu akan memandang ini anak organisasi itu nggak benar gitu kan. Karena kan ada beberapa organisasi yang pengalaman saya ketika anggota dari organisasi tersebut kurang berakhlak atau tingkah lakunya itu tidak sesuai gitu kan, maka yang jelek itu nama organisasinya gitu. Sama halnya seperti kita dalam keluarga, kita dalam perkuliahan, kampus gitu kan. Jadi ya alangkah baiknya apabila kita tuh membawa nama baik organisasi atau kampus atau apalah itu kan. Jangan pernah mencemarkan nama baik dalam sebuah organisasi, ya kan? Jadi itu sangat-sangat dijaga kode kehormatan, akhlak, budi pekerti dalam masyarakat. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang Satya Pramuka, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Nah, ini merupakan Satya Pramuka. Jadi kita itu harus berjanji dalam ucapan yang telah kita ucapkan gitu kan, sukarela dalam menjadi anggota organisasi pramuka, terus meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Nah, bisa kalian pahami sendiri isi dari Satya Pramuka tersebut. Lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang Dharma Pramuka. Nah, ini dia Dharma Pramuka. Dharma Pramuka ini ialah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimanapun ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong.
Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan keputusan. Nah, jadi ini merupakan beberapa isi dari Dharma Pramuka yang harus kalian pahami dalam berorganisasi pramuka. Nah, tentu ya, di dalam kode kehormatan pramuka ini kita harus benar-benar sangat menjaga etika kita, tingkah laku kita, terutama di hadapan masyarakat. Karena itulah yang akan menentukan baik buruknya dalam organisasi tersebut. Pandangan masyarakat ini kan berbeda-beda, nih kan? Apalagi dengan kita sebagai anggota organisasi yang tingkah lakunya itu tidak sesuai. Itu sangat berbahaya dalam berorganisasi. Nah, jadi untuk itu kalian pahami tentang Satya Pramuka, Dharma Pramuka, dan yang lainnya agar kalian menjadi anggota pramuka yang benar-benar. Bukan berarti nggak benar itu kalian gimana ya, ya pahami aja lah dulu apa itu Satya, Dharma, kode etik dalam pramuka itulah. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Tentang kode kehormatan bagi pramuka siaga. Nah, ini ada kode kehormatan bagi pramuka siaga. Dwi Satya Pramuka Siaga adalah demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma Pramuka Siaga. Menurut ayah dan ibundanya, berani dan tidak putus asa. Nah, ini merupakan kode kehormatan bagi pramuka siaga. Nah, tadi sudah saya jelaskan, pramuka siaga itu adalah pramuka yang di usia masih muda ya, masih awal, 7 sampai dengan 10 tahun, sekitaran SD. Nah, jadi inilah dia kode-kode kehormatan bagi pramuka siaga atau pramuka pemula. Lanjut ke slide selanjutnya. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Nah, ini dia. Bagi pramuka penggalang, Tri Satya Pramuka adalah demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Lalu, ini Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, jadi setiap kalimat, kata dalam Dasa Dharma Pramuka ini harus kalian pahami. Bila perlu kalian hafal, tapi bukan hanya sekedar kalian hafal, kalian juga harus kalian pahami Dasa Dharma dalam pramuka ini. Kalian ini sangat penting. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tentu. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, iya jelas dong. Menjaga lingkungan kita, tanaman-tanaman yang ada itu jangan dirusak. Nah, patriot yang sopan dan kesatria. Kita sebagai penerus bangsa gitu tuh harus menjadi patriot yang sopan dan kesatriaan. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ini dia. Patuh dan suka bermusyawarah. Kita itu suka berbaur ke masyarakat gitu kan. Hidup dalam masyarakat. Lalu rela menolong dan tabah. Kita itu harus suka rela menolong ya. Jangan ada rasa capek menolong atau yang malas-malas untuk menolong orang gitu. Dan kita itu harus sabar. Rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil, gembira, jangan malas-malas. Hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat, ya. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, ini bertanggung jawab nih yang sulit ya. Harus betul-betul bertanggung jawab, karena bukan hanya di dalam organisasi pramuka saja yang harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Semua dalam organisasi bila perlu pun jadikan prinsip hidup
bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu jadikan prinsip hidup, itu insya Allah kita maju ya. Jadi emang harus disiplin ya, disiplin juga, disiplin waktu, datang tuh jangan telat nih kan. Pokoknya ketika kita itu mengamalkan nih dasar dharma pramuka yang ada, insya Allah lah kita nggak akan sia-sia masuk pramuka. Nah, jadi suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam artian kata itu jangan jadi munafik gitu. Jangan bahasanya itu, jangan kita itu mencari muka ya, menjatuhkan kawan kita dalam organisasi itu demi kita, nama kita itu terangkat, mencari muka gitu. Jadi emang kita tuh harus jujur, suci, emang kita tuh perkataan dan perbuatan kita tuh emang betul-betul, jangan ada bohong-bohong. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya tentang cara menerapkan kode kehormatan pramuka. Nih dia ada caranya. Pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali di atas dasar kesukarelaan. Nah, jadi emang pelaksanaan suatu kode kehormatan itu dia harus berdasarkan dengan kesukarelaan. Jangan ada rasa-rasa yang nggak rela-rela gitulah ya. Setiap yang namanya sukarela itu ya harus rela. Ya, kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti ya. Seperti menolong orang, kita tuh harus sukarela. Jangan ada minta mengharapkan imbalan atau apalah sejenisnya itu ya. Lalu dalam menanamkan kode kehormatan itu, pembina hendaknya memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya, menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa, membulatkan tekad kemauan untuk melaksanakannya. Nah, itu merupakan cara menerapkan dalam kode kehormatan pramuka. Kita lanjut ke sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi itulah dia yang merupakan dari kode kehormatan pramuka. Sedikit saya jelaskan mengingat waktu kita terbatas juga. Jadi semoga bermanfaat dengan penjelasan singkat saya ini. Bila ada rasa kalian kurang, silahkan Anda mencarinya sendiri dengan referensi yang ada di Google maupun di perpustakaan maupun buku pramuka yang kalian punya, yang Anda punya. Insya Allah tidak ada batasan ya, tidak ada halangan dalam kita menuntut ilmu. Selagi kita mau, niat, insya Allah semua itu bisa. Nah, jadi inilah dia yang merupakan kode-kode kehormatan dalam pramuka. Ini sangat penting karena menyangkut tentang kepribadian kita, budi pekerti, akhlak, tingkah laku ya. Patut kita laksanakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kode kehormatan pramuka. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam saya menjelaskan, mempresentasikan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.